masalah rumusan hukum apa itu kekuasaan wilayah menghukumi untuk yang dari khilafah nubuwah yang berdakyaku yang mempunyai otoriter di dalam hukum lahir dan hukum batin ini meninggalkan dua hal yang oleh Rasulullah dijadikan bekal selama-lamanya dari tarak dua amra ini ma'in tamasaktum dan tadilu ba'dakum ma'abadah kitabullah wa sunnatir rasul. Sebenarnya dalam Al-Quran kan ini saja, kitabullah dan sunnatir rasul. Cuman untuk memahami dari kitabullah, memahami sunnatir rasul ini ada dua jenjang, ada dua cara. Kenapa kok ada dua cara? Memang semuanya hukum itu ada di dalam Quran dan hadis itu semuanya sudah ada. Terus disarai oleh beberapa ulama-ulama dengan melalui usulul fikih, dengan melalui kitab-kitab fikih itu syarahnya Quran dan hadis. Makanya caranya memahami ada dua cara. Satu dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah ini banyak kelirunya, banyak mencletnya. Yang paling hati-hati di model oleh santri dari bawah ke atas. Kalau dari bawah itu modelnya kita taklid dulu, mengikuti para ulama-ulama dulu. Setelahnya kita pahami, terus baru kita mengkaji kenapa ada rumusan semacam itu. Ini secara kontekstualisasinya bagaimana? Ini selamat orang yang semacam ini karena tidak akan berbeda jauh dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Tapi ketika di situ dari atas ke bawah, ini banyak mencretnya. Kenapa? Hukum-hukum yang dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ini sebenarnya hanya hukum yang secara eksplisit. Eksplisit itu menjelaskan dengan dengan secara umum, memberi informasi, memberi ekspos tentang masalah hukum yang disekala akan mengeluarkan beberapa kaidah-kaidah, baik itu kaidah usuliyah, baik itu kaidah fikih. Ini dari hukum-hukum yang diekspos dari sana. Contoh saja, kalau kita ngaji dalam Al-Quran disebutkan famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Di sini memberikan kaidah bahwa segala sesuatu kalau sudah darurat, sudah terpaksa, sudah tidak sulit dihindar, ini akan ditoleransi dengan catatan tidak karena gegabah dan tidak karena maksiat. Tidak karena gegabah dan tidak karena maksiat. Ini hukum yang diekspos dari Al-Quran. Nah, ini untuk mengembangkan kemana dan larinya kesulitan kita. Tapi kalau kita dengan dari bawah, misalnya kita berbicara dalam masalah ketinggalan Fatihah. Ketinggalan Fatihah apabila karena ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti metode mazhab Imam Syafi'i, orang yang ketinggalan Fatihah kalau memang ada uzur karena memang tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah, ini ditoleransi, langsung kita mengikuti imam. Itu yang disebut masbuk, yang di situ ditoleransi. Kenapa? Ya kena itu kaidah ketika kita sudah kepepet, terus tidak karena gegabah, tidak karena maksiat, tidak masalah. Tapi kalau di situ karena gegabah, misalnya sudah tahu kalau nanti akan tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah, malah dia itu membaca iftitah dan sebagainya, maka tidak ditoleransi. Loh, ini cara mengkaji dari bawah. Setelahnya tahu semacam ini, apa kaidahnya? Nah, baru kita cari dalam Quran dan hadisnya. Itu nanti gampang. Nah, setelahnya dari bawah kita telusuri ke atas. Nah, betul. Kalau dari atas tadi kita buntu kemana? Mengembangkannya bingung, nanti akan bias. Nah, seperti karena kalau nanti dari bawah itu setelahnya kita kembalikan ke atas akan
bisa mengetahui perbedaan antar pemikiran ulama satu dengan ulama yang lain. Contoh, ulama satu dengan ulama yang lain di dalam dalam masalah ini seperti qashar sholat. Qashar sholat kalau menurut Syafi'i, apabila bepergiannya itu karena gegabah, tidak ada tujuan, hanya refreshing, atau karena tujuan maksiat entah lakukan apa, tidak dapat dispensasi dengan pakai aruqas latunatu bil ma'asi, dengan pakai firman Allah tadi, faman itura ghairu baghin malatin fala isma'ala la junah alaikum bima ta'tum malaki mata amadat qulubukum. Tapi Hanafi kok memperbolehkan walaupun dalam kondisi dia dalam sengaja atau aku dalam kondisi maksiat. Loh kenapa? Walaupun maksiat kok boleh? Karena Imam Syafi'i itu melihatnya sholat niku memang yang asli adalah 2 rakaat. Ada as-sholatu masna summa zidat fil hadar. Nah, ini karena perbedaan di dalam bulan ini. Makanya kalau kita berbicara ini dari bawah, ini akan mengetahui perbedaan-perbedaan para ulama dan tidak gampang menyalahkan. Tapi kalau dari atas gampang menyalahkan, gampang bias. Sebab tidak tahu pandangan dari pendapat ulama-ulama lain. Ketika orang itu tidak mengetahui pendapat-pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar. Inilah yang akhirnya timbul radikal yang semacam itu. Ini yang perlu kita pahami. Hadirin para ulama yang kami hormati, kalau hukum-hukum yang kita ketahui yang sudah ada dengan kitab-kitab fikih sudah kita baca, ini gampang, tapi perlu kita kaji sampai ke dalam rangka untuk solusi memberi keputusan hukum Islam dalam menanggapi era globalisasi dan informatika. Sebenarnya hukum itu tidak berbeda, mulai dulu sampai sekarang tidak berbeda, tetap sama. Yang mengakibatkan berbeda itu bukan hukumnya berbeda, tapi ilahnya yang berbeda. Yang sehingga dengan ilahnya berbeda, hukumnya akan berbeda, bukan hukumnya yang berbeda. Contoh aja gampangan. Pada waktu Mbak Yasin Masyari dulu mengharamkan pakai dasi. Loh kenapa kok mengharamkan pakai dasi? Karena ini ada nuansa politik yang besar, yaitu untuk menjauhkan kita dari orang-orang Belanda, agar supaya kita benci dengan penjajah, agar supaya kita benci dengan Belanda. Sedangkan Belanda pakai dasi, haram pakai dasi, jangan ikut-ikut mereka. Bukan hanya sekedar tasawuf, tapi memberi dukungan kepada Belanda biar benci, itu haram. Kenapa? Karena ketika sesuatu masalah itu dibingkai dengan masalah hukum syariat, luar biasa orang itu fanatiknya ini. Tapi ketika sudah tidak ada untuk membenci kepada Belanda sehingga kita tak perlu penyerangan dan sebagainya, nggak masalah pakai dasi dan sebagainya, nggak masalah. Loh kok berubah? Hukumnya tidak berubah karena ilatnya sudah nggak ada gitu, faktornya nggak ada. Nah, disinilah kadang-kadang orang berbicara hukum secara tekstual ketika tidak dipandang dari sisi tidak dilihat dari ilat, tidak mengetahui konsekuensinya, akhirnya juga menjadi jumud alal mangkulat, jumud pada tekstualnya saja, sehingga mumet kalau dihukumkan seperti zaman sekarang. Contoh, ini untuk kontekstualisasi, seperti hukum-hukum yang di dalam tadi saya sampaikan pada hukum-hukum yang dirumuskan dalam khilafah nubuwah dan diteruskan oleh para imam. Ini konteksnya dalam negara khilafah, dalam negara Islam, dan yang cocok dengan waktu itu, yang perlu kita kembangkan sampai sekarang. Seperti kalau kita belajar dalam ilmu qiraat, ilmu ekonomi, bila kita belajar di dalam kitab fikih disebutkan akad qiraat, marobati istilahnya, itu tidak boleh dengan menggunakan
fulus, tidak boleh menggunakan urut, harus menggunakan nakden, nukut, emas dan perak. Ini kalau adanya secara tekstual sampai sekarang tidak boleh akad qirat. Tapi harus kita ngerti kenapa dilarang untuk selain nakden. Karena waktu itu nakden adalah sebagai mata uang yang berlaku. Tujuannya, sasarannya jangan sampai menambahi pekerjaan amil yang bukan urusan peningkatan perdagangan. Karena biar tidak merugikan amil itu bekerja. Nah kalau nanti kita kasih fulus atau kita kasih ardun atau harta yang lain, ini masih punya pekerjaan lain, yaitu menjual barang tersebut dan kadang mengalami kerugian, mengalami kesulitan sehingga menambah perbuatan pekerjaan yang bukan pekerjaannya qirat. Nah oleh karenanya hukumnya kalau di sekarang ini malah terbalik. Kalau ada qirat dengan pakai nakdun nggak sah. Kok qirat dengan pakai emas perak nggak sah. Loh kenapa? Karena malah justru kalau sekarang dengan menggunakan emas dan perak menambahi pekerjaan, sebab harus menjual emas dan perak. Loh, ini hukumnya bisa terbalik. Ini kalau memang kita bisa mengkaji dengan secara manhajnya, kita tahu permasalahannya. Tapi kalau kita tidak tahu ya semacam itu repot. Nah ini termasuk dengan kemajuan teknologi. Ini tidak saya sebutkan keseluruhan gitu saja, biar nanti banyak dialognya. Karena kalau kita baca keseluruhan ini malah mungkin gak masalah, bosan. Contoh sekarang sekarang itu bahkan malah sekarang kita ada robit sholat makmum dengan pakai mic speaker. Ini sampai lihat di dalam kitab fikih klasik, dalam Quran dan hadis gak ada. Sholat pakai robitnya, pakai speaker, mendengarkan speaker, gak ada. Karena itu speaker itu barusan saja hanya. Nah lalu bagaimana kalau kalau makmum itu mendengarnya dengan speaker? Bagaimana kalau imam itu melihatnya makmum? Imam itu melihatnya imam dengan pakai TV. Boleh apa enggak? Kamu lihat di dalam Quran, di dalam hadis dan kitab salaf tidak pernah ada. Tapi kalau kita bisa mengkontekstualisasikan secara manhaj, ada. Kembalikan kepada Quran, hadis kepada hadisnya, bahwa Rasulullah mengatakan inama ju'ila imam yu'tamma bihi. Imam itu didirikan, imam itu dibentuk agar supaya diikuti. Nah kata-kata ikut di dalam dalil yang tidak dimaksud, gitu yang saya sebutkan isyarah. Orang yang mengikuti itu harus satu tempat. Kedua, harus mengetahui gerak-geriknya yang diikuti, karena tidak mungkin kita mengikut tanpa tahu gerak-geriknya. Nah, di dalam masalah mengetahui gerak-geriknya, ini bisa dengan melihat, bisa melalui dengan mendengar. Dikontekstualisasikan atau mendengar suaranya mubalek atau suaranya makmum. Terus dikembalikan lagi mubaleknya baik itu sholat atau tidak sholat. Bahkan mubaleknya itu orang kafir pun bisa, asalkan kita percaya. Nah, kalau semacam itu kita kembangkan. Andai kata mubalek pakai speaker, kira-kira lebih bisa dipercaya nggak daripada orang kafir? Bisa kita lebih bisa kita percaya dengan pakai hal ini. Makanya dengan kemajuan teknologi pakai robit, robit untuk menyambung mengetahui geraknya imam dengan pakai speaker, no problem. Loh, pakainya kenapa? Yang penting imam makmum itu mengetahui geraknya imam dengan cara zon, mempunyai dugaan sudah gerak sudah cukup. Makanya dengan speaker ya sudah masuk dalam itu, walaupun tidak ada keterangan di dalam masalah speaker. Nah, kemudian harus satu tempat. Ya, satu tempat itu ada yang harus bisa tahu, bisa sampai kepada imam. Ada ini. Nah, terus adakah? Oh, yang penting andai kata kita lewat imam, imam sudah tabrak, atau kita ada di atas makmum sudah di bawah,
Dan andai kata di situ ada tampar, kita sudah cukup. Ini bagaimana? Sebenarnya bagaimana teks ini? Kalau dalam Qur'annya, dalam hadisnya nggak ada. Tapi yang jelas anak inna majulal imam yutamabi, kemudian diistiati ada satu tempat. Ukurannya apa satu tempat? Tidak ada dalam syariat. Gua satu tempat, ma adrokama satu tempat, tidak ada. Dalam bahasa juga nggak ada. Kembali wa kullu malam yadabir syar'an malalughatan falil urfi rubju'un jalan. Segala sesuatu yang tidak dibatasi di dalam syariat dan tidak dibatasi dalam bahasa, kita kembalikan kepada huruf. Apabila hukum itu dikembalikan kepada huruf, kepada logika alias kepantesan, karena ini harus kembalinya kepada hati nurani, kepada siri. Nah, ketika kembali kepada hati nurani atau siri, rawan berbeda pendapat. Hukum kembalikan kepada huruf, rawan beda pendapat. Makanya di sini antara Syafi'i dengan Hanafi, yang satu di loteng dengan satu loteng lain siapa tidak? Hanafi sah, kakak sah, Syafi'i sah dan seterusnya. Jadi makanya kalau kita kembali bagaimana? Sudahlah, pantasnya itu sudah dikatakan satu tempat tidak. Gitu aja, tidak usah kita teksnya harus gini. Wah, ini kita akan bingung sendiri. Nah sekarang kalau makmum dengan imam dibatasi dengan meja, dibatasi dengan kursi, atau dibatasi dengan tampar, bisa apa tidak, dan seterusnya. Bingung kita, nggak ada satu. Yes, pantasnya dikatakan satu tempat, ya sah, kalau tidak ya tidak. Kalau sampean percaya ya ikuti, kalau percaya nggak usah ikut, beres semacam itu. Nah, ketika dikembalikan kepada huruf, ini rawan konflik. Makanya tidak ada yang punya otoriter di dalam masalah ini. Ini seperti halnya masalah pasal pelecehan agama. Pelecehan agama itu yang ada adalah sengaja, kan asalnya itu sengaja melecehkan atau melakukan sesuatu yang menunjukkan pelecehan terhadap nilai-nilai agama atau menyinggung perasaan agama lain. Ini kalau di dalam syariat kembalinya kepada anakula qaulin au fi'lin aw itiqatin yatlu ala istiana billah wa bima alami mimma alimi dinihi wa bisyairihi ing qasadabi kufrun wa ila fal yahdaru ulal hadri fala yaqudu hurmatu. Setiap ideologi, perkataan, perbuatan yang ada unsur melecehkan kepada Allah, melecehkan kepada agama Allah, melecehkan kepada malaikat Allah, syiarnya agama Allah, kalau sengaja maka kufur, kalau tidak sengaja haram. Terus ada unsur pelecehan ini, ukurannya seberapa? Nggak ada. Karena nggak ada di dalam syariat, nggak ada di dalam bahasa, rawan dipolitisasi. Rawan dipolitisasi kalau sudah semacam ini. Wah, siapa yang dimintai fatwa semacam ini? Sangat rentan dalam masalah urusan fatwa sing model semacam ini, sangat rentan di bawah-bawah politik. Sudah contoh saja, gampang-gampangan. Ahok mengatakan, ini sudah jelas saja. Mengatakan jangan terkecoh, jangan tertipu, apa terkecoh itu, terpengaruh apa? Dengan ayat, dengan fatwa ulama yang menggunakan ayat surat Maidah ayat 20 awal abad 51-52. Nah, apakah itu pelecehan apa tidak? Akhirnya setelahnya dibawa dalam pengadilan, ada yang mengatakan tidak melecehkan, seperti Pak Isam. Terus ada yang mengatakan melecehkan dan sebagainya. Terus serang-serangan yang tidak melecehkan katanya liberal dan lain sebagainya. Ini gimana titik melecehkan dan tidaknya? Apakah dia sengaja melecehkan? Jelas tidak, dia itu dalam politik. Terus kalau cuma mengatakan semacam itu, di mana titik pelecehannya? Hasan Basri dalam kitab yang ditemukan nukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihadumuddin mengatakan la yahurrannaka qaulu man almar'u ma'aman ahabbah. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Padahal itu hadis. Almarhum. Nah, Hasan Basri mengatakan semacam itu. Loh,
Kenapa? Wa innal yahudiyya qad ahabba nabiyya hubban syadidan wa innan nasara qad ahabba nabiyya hubban syadidan afa yakununa mustabiqu majmu'una bihi. Orang Yahudi cintanya kepada nabinya luar biasa, Nasrani cintanya kepada nabinya luar biasa, maka mereka akan dikumpulkan. Maka jangan tertipu hanya karena cinta akan dikumpulkan, nggak bisa. Nah, kenapa? Yang akan dikumpulkan firman Allah mengatakan walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatum biimanin. Harus tabatum dzurriyyatum biimanin. Alhaqna bi dzurriyyatahum. Nah ini biasa mengatakan jangan tertipu dengan ini. Berarti anak kita jangan tertipu dengan rahmatnya Allah, jangan tertipu dengan nikmatnya Allah, kan biasa gitu. Jadi kalau disampaikan, wah itu pelecehan. Repot macam ini ya. Nah ini harus kita kembali pada teksnya. Ketika ada hukum dikembalikan kepada uruf, rawan di dalam masalah perbedaan antar satu dengan yang lain. Ini kebanyakan hukum-hukum fikih ya dikembalikan kepada uruf. Imam Syafi'i sepakat dari Syafi'iyah kalau air itu berubah dengan perkara yang suci, asalkan berubah menghilangkan nama kemutlakan air, dikatakan tohir ghair mutahhir. Jelas kan? Tapi ketika nanti diimplementasikan dari eksplisit menjadi dalil, ada kasus ini termasuk merubah nama kemutlakan enggak? Antara satu ulama dengan yang lain tentu akan berbeda. Walaupun dalam dalilnya Imam Syafi'i sama. Tapi untuk mengetahui ini semacam ini yang paling sulit itu adalah dalam fatwa itu adalah untuk mengetahui dalam masalah implisit. Kasus-kasus yang ada dimasukkan pada dalil yang ada. Kalau di dalam masalah eksplisit kita dalam ekspos ngaji gampang. Dan ini tidak akan pernah perbedaan. Tapi yang perbedaan ketika dari bawah kita masukkan ke atas. Ini. Nah, yang betul dari cara mengimplementasikan. Kemudian kalau nanti terpaksa dalil itu tidak ditemukan di dalam Quran dan hadis, ini saya berenjat-berenjat waktunya. Kalau kita bicara berenjat-berenjat saja. Quran dan hadis bagaimana? Kita perlu masih eksis mengikuti Aimatul Arba'ah tapi dengan cara manhaj. Contoh saja yang paling enak. Bagaimana hukumnya sholat di pesawat? Sampai lihat dari Quran dan hadis gak pernah ada sholat sah dan tidaknya sholat di pesawat. Dalam Aimatul Arba'ah tidak ada sholat di dalam pesawat. Nah, lalu bagaimana caranya kita menjawab? Ini ada metode yang berbeda antara Syafi'i dan Hanafi. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah sholat di pesawat itu. Orang Syafi'iyah itu tidak sah. Nah, tapi nanti harus apa itu namanya hormatil waqti, harus qadha. Syafi'iyah. Jadi jangan terus ini diambil keputusan ini masih cara manhaj. Kenapa? Karena cara usul fikihnya Syafi'iyah, kalau ada sifat, ada syarat, ada istisna, ini akan akan bisa mengeluarkan mafhum, akan mengeluarkan hukum asumsi. Yang sehingga dengan asumsi itu akhirnya mengatakan lainnya enggak sah. Contoh ini dikembangkan, contoh seperti yang dalam syarat firman Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna di dalam masalah urusan haid. Jadi yas'alunaka lil mahid qul wa adza fa'tazun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini saya bukan fatwa ini, jadi mengambil fatwa contoh manhaj bahwa sifat itu atau syarat atau istisna akan mengeluarkan mafhum. Di sana di dalam Qur'annya hanya mengatakan kalau jangan didekati wanita itu sampai yadhurna, sampai suci, sampai putus. Tapi terus disilakan fa iza tatahharna, ketika dia sudah mandi fatuhunna. Apakah di sini kan fa iza tatahharna ada syarat ini termasuk mengeluarkan mafhum? Imam Syafi'i mengeluarkan mafhum. Yang berarti kalau belum mandi tidak sah, tidak halal. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak mengeluarkan mafhum.
Karena Quran hanya mengatakan kalau sudah suci laksanakan, tapi tidak berarti kalau tidak suci nggak boleh dilaksanakan. Makanya cara Hanafi walaupun toh belum mandi nggak masalah, pokok sudah bersih. Loh, gini dari pemahaman ini termasuk lagi contoh. Loh, ini nah, nanti kalau sampai ngambil yang enak dan sedap itu urusan pribadi, urusan pribadi. Termasuk urusannya lagi dengan masalah air. Apakah sesuci itu dengan air? Kalau menurut Imam Syafi'i, wudu itu tidak harus dengan air. Bisa dengan kolak, bisa dengan es, air semangka dan lain sebagainya, nggak masalah. Membersihkan najis tidak harus dengan air. Kita jemur, tidak ada najisnya sudah. Makanya nggak ada klasifikasi antara najis hukmiyah dengan najis ainiyah, nggak ada dalam Hanafi. Tapi dalam Syafi'i ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Loh kenapa? Karena beda manhaj. Yang tadi beda manhajnya tadi kalau ada sifat, ada syarat. Sifat itu ada yang sesuatu yang disebutkan bisa yang menjadikan identitas sesuatu, bukan sifat-sifat yang ada dalam nahwu ataupun maksud bil hukmi itu, bukan itu. Utimu masabak biasma wasma bitalak, bukan itu. Beda nanti urusan sifat yang ada di dalam usul fikih dengan ada nahwu itu enggak sama. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an litahhirakum bi Allah menurunkan air untuk sesuci. Kalau Syafi'i berarti karena Allah menurunkan air untuk sesuci, maka sesuci harus dengan air. Kalau tidak dengan air enggak sah. Makanya walaupun najis kalau sudah dihilangkan dengan apapun sudah hilang najisnya, kalau bukan dengan air masih najis hukumnya. Najisnya nggak ada tapi hukumnya masih ada. Kenapa? Karena belum dengan air. Tapi Hanafi enggak. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Allah menurunkan air digunakan untuk sesuci, tapi tidak pernah mengatakan sesuci harus dengan air. Makanya yang penting najis itu kalau sudah hilang ya sudah. Nah, ini nanti sampai perbedaan yang begitu panjang seperti halnya mani najis apa enggak? Untuk Syafi'i enggak najis. Maka ilal maniyah. Kullu ma kharaja minas sabilain najasun ilal maniyah. Kalau Syafi'i Hanafi najis. Loh, lah dalilnya apa? Imam Syafi'i kan najis, Rasulullah kan sholat ada maninya di sarungnya dikerik. Terus dia sholat kan dicuci. Nah, berarti menunjukkan suci. Karena apa? Karena menghilangkan najis menurut Imam Syafi'i dengan air. Rasulullah tidak menggunakan air, berarti ini suci. Dan itu Hanafi, enggak, itu najis. Setiap yang kharaja minas sabilain itu najis. Lah kenapa kok itu Rasulullah dikerik saja? Itu menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu tidak harus dengan air, dikerik saja nggak apa-apa. Nah ini. Nah terus kalau kita bawa di dalam hukumnya sholat dengan di pesawat bagaimana? Nah itu. Nah, kalau Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Juwilat al-arduli masjid dan watul batu atau huruf. Allah Ta'ala menjadikan sholat itu, bumi itu untuk sholat. Masjid, watul batu atau huruf. Makanya sholat tidak di bumi nggak sah. Sholat itu harus di bumi. Nah, bumi itu apa? Setiap yang di bawah itu namanya bumi. Di air, di kapal. Nah itu nggak apa-apa. Maupun di kereta di apa itu bumi semuanya, jangan dikatakan bumi itu tanah, beda. Laut itu juga bumi. Nah, jadi beda. Makanya tidak ada orang membeli bumi, yang ada membeli tanah. Kalau membeli bumi pelayan itu. Nah ini diantaranya. Tapi Hanafi, kalau ini maksudnya mazhab atau manhajnya, bukan Hanafi berbicara ini nggak ada. Hanafi berbicara nggak ada. Waktu itu belum ada pesawat. Dari Hanafi, loh, kata-kata juwilat al-arduli masjidan watul batu atau huruf itu bahwa memang bumi itu dijadikan tempat sujud, tapi tidak ada keterangan sujud terus di bumi. Sementara Kanjeng Nabi mengatakan fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya saya misalnya di pesawat berarti nggak apa-apa. Nah, terus ini bagaimana kita menghukumi? Ya yang enak saja kepada masyarakat bagaimana gitu aja. Nah, kalau kita pakai manhaj ya sebagian dari Hanafiyah memperbolehkan mengesahkan, Syafi'i tidak mengesahkan. Makanya bagi kita yang baik ya nanti ngodoni, umpama tidak ya masih ada ulama yang memperbolehkan, itu saja. Ini cara untuk menghukumi hal-hal yang memang apa itu namanya sebenarnya
tidak ada sama sekali di dalam Quran dan hadis, tapi bisa kita jawab dengan cara pakai manhaj, pakai metodologi. Lalu ini masih banyak contoh-contoh yang semacam itu, baik itu dalam masalah ubudiyah, baik itu masalah jinayah, baik itu masalah masalah ubudiyah atau masalah jinayah atau muamalah, keseluruhan nggak masalah. Jadi di dalam masalah muamalah sekarang, kalau di dalam kitab fikih kamu katakan, misalnya si penak di dalam akad salam, di sana itu alayatullah benar, tidak boleh hal-hal yang dimasak oleh api. Nah, tidak boleh berupa majun, barang yang bercampur aduk tidak bisa diketahui batasnya. Ini kenapa? Dalam Quran apa ada, dalam hadis ada? Enggak. Tapi dirumuskan itu dalam rangka untuk mencapai hal yang maklum biar tidak sampai majhul. Nah, ketika zaman dulu dimasak dengan api, ini gosong dan tidaknya, masak tidaknya bisa dideteksi. Tapi kalau sekarang bisa diukur. Kenapa nggak boleh? Itu aja loh. Nah, ini pakai tagnya, pakai ilahnya yang semacam itu. Nah, jadi bisa kita gunakan sebuah lagi semacam ini. Kalau dulu kata-kata ijaroh ain zaman fat, barangnya harus maklum, barangnya harus jelas, harus ketok. Berupa ain. Sekarang enggak, kita menyewakan itu, kata perkara yang bisa disewakan, yang bisa dimanfaatkan itu bukan berupa ain. Kita punya rumah sekarang tidak harus rumah nyata. Rumah dalam dalam dunia maya itu juga kita punya rumah. Seperti orang-orang yang punya konten yang di situ banyak penggemarnya. Ini bisa dijual, bisa disewakan. Lu apa tidak salah? Gak apa-apa, asalkan sudah jelas hitungannya dan itu sudah gak masalah. Ini termasuknya yang semacam itu. Kalau gitu bagaimana uang cryptocurrency apakah halal apa tidak? Ini nggak bisa kalau kita jawab dengan karena tidak bisa dilihat, bukan karena itu. Berarti bisa kita lihat dari sisi itu akan jelas apa tidak, kita membeli untuk apa dan lain sebagainya, itu pandangannya masih banyak sekali. Ini yang paling penting dalam urusan muamalah. Kemudian untuk hal-hal yang mestinya bisa dijawab sesuai dengan kitab, tapi harus kita kembalikan kepada kontekstual. Hal ini memang betul, tapi para ulama-ulama yang memang SDM-nya itu masih secara tekstual sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk menerima. Ya itu nggak masalah. Ya kita kembalikan kepada masing-masing begitu saja. Contoh yang dari ulama-ulama yang secara tekstual seperti orang iddah. Kalau di dalam kitab salaf diterangkan apabila orang kewajiban haji kemudian wajib iddah, ini harus didahulukan iddah, tidak boleh berangkat haji. Nah, tapi dikatakan kalau sudah keluar tidak boleh, walaupun toh keluar dari luar desanya tidak wajib kembali. Kenapa? Karena masyakoh untuk kembali. Nah, terus itu zaman dulu bagi orang haji bisa, terus kapan-kapan bisa, tidak ada aturan dari Kemenak atau aturan dari negara lain, bisa semacam itu. Kalau sekarang akan besok berangkat dan sebenarnya nggak bisa. Nah, maka pernah kasus di Blitar, perempuan yang berangkat haji besok, ya sebenarnya sekalian koper sudah berangkat, semuanya sudah diusung, kemudian yang suaminya mati. Nah, kira kalau dalam kitab-kitab fikih ini mestinya nggak boleh berangkat, harus iddah. Terus ngepel pada saya ini bagaimana?
Saya jawab, kalau secara tekstual tidak boleh itu haji, tapi secara kontekstual secara saya boleh, silakan aja berangkat aja. Kasihan ya dan. Nah, nanti kalau ada orang bertanya, bilangin saja dengan setelahnya tanya saya dipersilakan berangkat itu aja. Insya Allah tidak ada yang berani nantinya. Nah, terus ibarat kita bahasa saya diklarifikasi dalam masalah itu, ya gampang saja. Tidak boleh karena tidak bisa ditunda, sedangkan haji bisa ditunda. Itu zaman biyen. Terus di sana kalau sudah kadung keluar walaupun toh batas desa tidak wajib kembali. Ya malah kembali dari wajib desa aja. Beratnya dengan menunggu 1 tahun, dengan menunggu antrian berat mana? Kalau alasannya karena masako tidak harus kembali, berarti di sini masako menunggu lebih berat. Ya silakan aja, nggak apa-apa, gitu kan. Nah ini secara kontekstual semacam itu. Nah, tapi bagaimana itu kok ada dalilnya bagaimana? Masakohnya itu yang kamu lihat, jangan dari sisi apa itu namanya, dari sisi contohnya. Ini penting. Terus kembali, pernah saya kasus itu masalah orang rebutan istri. Saya selama hidup saya ada kasus datang di rumah saya rombongan karena rebutan istri itu 1 kali. Loh kenapa kok ada orang berebut istri? Jadi istri itu setelahnya izin pergi ke luar negeri ikut TKW. Setelahnya ikut TKW di sana sukses dan punya pacar dari sesama TKW dan TKI yang sama suksesnya. Sebenarnya kalau dia tidak berangkat, dia dikasih makan, dikasih nafkah ala latifi itu ada. Tapi yo nggak bisa kaya gitu saja, suaminya petani kan yo, makan secukupnya ada. Setelahnya pulang, melihat istri suaminya ya masih tetap gak ada perubahan gaya, yang biasa ke sawah terus ngomong gitu saja. Terus mengajukan cerai di pengadilan. Lah suami mendapatkan panggilan sampai 2 kali tidak mau datang. Prinsipnya saya tidak akan menolak istri saya, tidak akan menceraikan istri saya. Padahal kalau sudah diputuskan oleh hakim, dipanggil 2 kali tidak datang, maka diputuskan cerai 1. Nah setelahnya cerai 1 akhirnya mendapat surat cerai, dan setelah habis iddahnya kawin lagi. Nah, sudah habis iddahnya kawin dengan pilihannya sendiri. Setelahnya dikawin, protes suaminya, saya nggak pernah furqah, nggak pernah megat pada kamu, nggak pernah nolak, dan itu kamu masih istri saya. Itu juga bertanya kepada kiai-kiai, memang pendapat dari kiai-kiai yang secara teks itu pokok yang penting suami belum pernah nolak, belum jodohkan tolak, dosanya masih istrinya, istri yang sah. Nah, untuk suami yang kedua mengatakan karena ini sudah punya akte cerai, sudah cerai dan sudah jelas yang iddahnya, yo sah perkawinan saya, milik saya. Waduh. Nah, suaminya yang mana? Ini suaminya yang mana? Yang sah yang mana ini? Wah, saya bilang ini urusan pernikahan, ini hukum sosial. Yang berhak menentukan adalah pemerintah. Hakim itu berhak untuk menikahkan, juga berhak untuk membatalkan. Makanya secara formal di Indonesia yang menang yang kedua, berarti istri yang kedua. Kalau istri yang pertama tidak terima karena tidak pernah nolak, tidak pernah apa, itu ada renggang waktu untuk apa itu namanya kasasi dengan batas 14 hari. Kalau kamu tidak menuntut ya sudah. Dan kalau kamu menuntut sebenarnya buat apa istrimu nggak suka dengan kamu, udah biarkan saja kita ini. Nah, dalam masalah ini loh yang perlu kita terjemahkan, mana wilayahnya kitab salaf dan banyak wilayahnya kitab kiai, dan apa sudah diwilayahkan pada pemerintah semacam ini. Kita nggak bisa nuntut, nggak bisa.
harus kita tak hukum syah zahiran wa batinan, walaupun toh saksinya zur, walaupun berdasarkan saksi bohong, tapi kalau sudah diputuskan oleh hakim sah zahiran wa batinan. Cuman kalau hakim itu ngawur ya itu urusannya sendirilah. Ini urusan bainahu wa bainahu ta'ala. Tapi di dalam masalah hukum formal tetap sah. Ini yang perlu kita pelajari di dalam masalah hukum yang hubungannya dengan masyarakat, dengan hukum sosial atau bermasalah ibadah. Kemudian lagi di dalam masalah sekarang dengan kemajuan teknologi sebagaimana yang ada pada kitab-kitab buyah, apabila wanita tersebut diambil oleh seorang laki-laki, dijauhkan pada masa Fatul Qasri, kemudian bisa kawin dengan wali gaib, dengan wali hakim. Nah, kenapa? Karena sudah masa Fatul Qasri. Ini perlu ditinjau kembali. Kalau zaman dulu memang masa Fatul Qasri itu sulit. Jadi kaidahnya itu bukan masa Fatul Qasri, jangan tekstual. Kaidahnya itu ta'asurul murojaah. Sulit untuk minta izin. Nah, kalau sulit minta izin berarti bagaimana? Kalau sekarang satu dunia dengan sudah diketahui tempatnya, tidak bisa hari ini. Karena bisa minta izin dengan pakai HP kalau sudah tahu diketahui HP-nya. Ta'asur yang kita prinsipkan itu ta'asurnya, bukan masa Fatul Qasrinya. Ini yang kalau teksnya waktu masa Fatul Qasri zaman dulu nggak bisa kita menghubungi dengan apa itu namanya pakai HP dan sebagainya. Nah, lalu kalau kita nikahkan dengan pakai apa itu namanya seperti ini yang pakai online, bagaimana? Ini sudah pernah dibahas dalam Jawa Timur, di situ Bondo. Masih belum ada perkembangan teknologi yang semacam ini, masih ada apa itu nama TV conference yang bisa jauh doang. Telekompren. Nah, siapa tidak? Memang di dalam masalah nikah itu ada yang menyarankan harus mahalin wahid. Nah, kalau tidak mahalin wahid tidak. Nah, kalau mahalin wahid dalam masalah tempatnya jauh itu bagaimana? Pun dikatakan mahalin wahid. Ini tidak ada rumusan dari kutubus salaf, tapi kita kembalikan al aslu bil abdo al hurmah. Asalnya abdo niku haram. Nah, kecuali dengan dalil-dalil yang sore. Selama belum ada dalil yang sore sudah kita haramkan. Karena apa? Li'anna nikah mabniun 'alal akhwat khaufan bima yatawallatu minhu min nikah minan tawarus al-fasida wa zina al-mu'abbadah. Jadi kita karena masih ragu tak mayaribuk ila malayaribuk, kita kembalikan kepada hukum aslinya al-abdu haram hatta yatahaqqaqu hilluh. Lah karena masih belum jelas ya. Tidak sah. Toh bisa dengan pakai online tapi tidak dengan cara pernikahannya. Nah, pokok yang penting wali dengan suami jadi sudah satu tempat tidak masalah. Nah itu saya juga kemarin menikahkan orang dengan pakai online. Istrinya ada di Thailand, suaminya juga ada di Thailand, tapi walinya ada di Blitar. Caranya bagaimana? Gampang, wakil saja. Suaminya taukil kepada apa itu namanya anak yang ada di Blitar. Nah, terus yang diakati itu oleh walinya ya. Wakilnya kan nggak apa-apa, seperti Gus Dur waktu perkawinan. Gus Dur itu ada di luar negeri, datang sudah punya istri, nggak masalah. Dengan cara taukil itu mudah, bisa kita laksanakan semacam itu. Nah, sehingga pulang sudah ada. Cuman taukil dengan cara pakai telekompren atau pakai online, pakai HP, ini juga perlu ditinjau kembali untuk rawannya talbis. Hal ini
Karena pernah terjadi di Malang, ada seorang wanita yang dikawinkan oleh KUA berdasarkan taukil wali dengan melalui HP, dan setelahnya terjadi perkawinan malah justru itu dituntut oleh wali. Kenapa? Ternyata yang mewakilkan itu bukan walinya, dia tukang becak. Yang diajarin oleh perempuan tersebut karena minta izin pada walinya nggak boleh. Nah, terus akhirnya menyuruh orang dibayarin, diajarin kalau nanti ditanya jamnya gini. Nah, dan dia ngebel pada KUA itu. Nah, telah mendapat izin dari walinya. Tapi tiba-tiba malah KUA-nya dituntut. Nah, ini walaupun dalam syariat ini bisa, tapi tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Harus ada surat resmi, hitam di atas putih. Makanya, karena apa? Ini hukum sosial, bukan urusan hukum pribadi. Kita kembalikan seperti tadi, sadar tidaknya harus ada formalitas. Bisa paham jadi ini loh. Kalau tidak ada formalitas, jangan mau, itu nanti bahaya itu nantinya. Nanti terjadi yang semacam itu. Nah, ini kemudian ini yang terakhir aja, nanti bukan saya sampaikan terakhir, biar agak jeda, kita dialog, dan nanti ketika ada perkembangan kita bahas. Sudahlah, sampai kritisi seperti bagaimana tadi sampai tanyakan, maksudnya kita dialog dengan cara sirsan, serius tapi santai gitu aja. Nah, karena waktunya. Jadi di dalam masalah implementasi hukum fikih, maaf, fikih itu jangan disakralkan. Jadi fikih itu hanya dalam rangka ketika dalam keadaan sengketa. Jadi bukan harus diamalkan, tapi diamalkan itu hanya dalam keadaan sengketa saling berebut, baru fikih, baru hukum itu bertindak. Tapi selama itu tidak usah kita menggunakan fikih. Tidak usah kita gunakan fikih. Tapi harus tidak boleh bertentangan dengan fikih. Kata tidak bertentangan bukan berarti mengikuti konsep. Contoh saja, firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Wis, cara kesimpulan nih, suami itu kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Ini kewajiban secara fikih, secara hormat. Ketika istri nuntut, kalau tidak nuntut, nggak dikasih nafkah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia nggak nuntut dan itu nggak masalah. Nah, fikih itu ya berbicara ketika nuntut. Dan kenyataannya yang memberi kewajiban nafkah adalah suami, yang mencuci suami, yang masak suami, ngurusin anaknya suami. Pada zaman Rasul sampai semasa sahabat apa terjadi semacam itu? Tidak. Rasulullah pun tidak pernah memberi nafkah kepada Dewi Khadijah, malah justru uangnya Dewi Khadijah ludes. Jadi lu apa itu bertentangan Anda? Fa in tibna lakum faqulu hani'am mari'ah. Ini jangan selesaikan dengan fikih. Nah, Sayyidina Umar kita tahu, Sayyidina Umar sampai ketika ada orang akan lapor tentang masalah istrinya, terus Sayyidina Umar malah dimarahi istrinya, terus diam saja. Kesimpulannya, kenapa kau diam? Saya tidak punya jalan untuk marah karena kewajiban saya dilakukan oleh istri saya. Sayyidina Ali yang menjadi putra menantu Rasulullah, Dewi Fatimah yang jelas putrinya Kanjeng Nabi, di dalam masalah nafkah tidak pernah dikasih. Malah yang kerja itu Dewi Fatimah, bukan Sayyidina Ali. Aduh. Yang kerja, yang masak penggiling itu Dewi Fatimah. Jadi dalam hadis jelas katakan Dewi Fatimah waktu bersama dengan Salman Al Farisi membuat tenunan. Tenunan itu itu pakaian itu. Kemudian Sayyidina Ali datang pagi-pagi, datang kepada Dewi Fatimah mengatakan, ya binta Rasul, aidaki kita, apakah kamu punya sarapan? Dan mestinya kalau cara fikih, kenapa kamu tanya sarapan saya? Mestinya kan saya yang kamu kasih sarapan, kan gitu artinya. Dia mengatakan semacam itu. Kemudian Dewi Fatimah mengatakan, ya
ibn Amir Rasul ma fi kita. Lakin inti cita tudarahim. Saya hanya mempunyai 6 dirham yang di sini untuk persiapan Sayyidina Hasan Husain ini dari penjualan Salman Al Farisi. Nabil dia berikan saya 6 dirham diminta oleh Sayyidina Ali untuk membeli sarapan. Tapi ketika di luar malah justru ada orang minta kepada Sayyidina Ali dengan mengatakan man zalladzi yuridullahu qardhan hasanan wa yudabu ma yasha. Akhirnya dengan Sayyidina Ali 6 dirham dikasihkan. Nah, setelahnya dikasih terus pulang dalam keadaan wajah yang lesu, tidak punya apa-apa, gak bawa sarapan. Ditanya oleh Dek Fatimah. Karena Fatimah menangis. Terus Sayyidina Ali mengatakan kepada Semayu begini, ya bintang Rasul, kenapa kau nangis? Nah terus Dek Fatimah mengatakan, maaf lalu, bagaimana keadaanmu? Kau tidak membawa sarapan? Terus diceritakan kalau ada orang minta tadi, Sayyidina Fatimah mengatakan, kamu fikta, kamu telah mendapatkan taufik dari Allah. Nah, lainnya. Terus akhirnya saya akan datang pada Rasul. Pagi-pagi akan datang kepada Rasul. Biasanya sahabat itu kalau tidak punya apa-apa datang kepada Rasul. Di dalam ketemu dengan Arabi membawa unta. Terus mengatakan, ya Ali, ini jual, kamu beli unta saya. Sayyidina Ali mengatakan, maaf saya, demi Allah saja punya apa-apa. Sudah gak usah kamu pikir, kamu beli. Utang gak apa-apa. Kamu jual berapa? Beli 100 dirham dengan utangan gak apa-apa. Terus mau dibeli 100 dirham dengan utang. Tahu kan? Setelahnya itu tidak lama lagi kemudian ada Arabi lagi tanya,